Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Hari ini kita bertemu lagi ya pada pembelajaran mapel pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membakar semangat kita dulu ya. Bapak tes ini. Semangat pagi. Pagi luar biasa. SMK Bisa. SMK Hebat. Nurul Taqwa. Yes. Tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa ya. Yang kegiatan ini akan dipimpin langsung oleh ketua kelas. Silakan Fauzi. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, karena kita sudah berdoa, ada baiknya Bapak akan melakukan pengecekan kehadiran untuk kalian semua ya. Jika Bapak panggil namanya, kalian bilang hadir. Siap? Ya. Untuk yang pertama, Ilham. Yang kedua ada Ainul Yakin. Aziz. Rizky Adam. Ajun. Roni. Sony. Aldi. Haikal. Nehru. Maulana Iqbal. Iqbal Firdaus. Anam. Riko. Arif. Rijalala. Kirana. Fauzi. Ferdi. Nabil. Oke, ada yang tidak masuk? Semua masuk ya? Ini dia. Oke. Baik, setelah kita melakukan presensi, Bapak harap kalian setiap hari wajib hadir dalam pembelajaran ya. Meskipun cuaca hujan, jangan sampai kalian merasa bermalas-malasan di rumah. Apa yang kalian lakukan sekarang ini adalah proses untuk menggapai masa depan yang lebih baik ya. Jadi jangan sampai ada yang malas sekolah, jangan sampai ada yang untuk berusaha datang dari rumah berangkat ke sekolah sampai di sini kalian tidak masuk ke sekolah. Jadi tolong dihindari. Oke, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Anak-anak, di depan kita sudah ada penampilan dari slide yang tertulis sistem utama engine dan mekanisme. Ya, di situ ada kata engine. Ya, ada kata engine. Adakah yang mengetahui apa itu engine atau mesin itu apa? Saya Pak, Ya. Sony. menurut saya mesin adalah suatu alat yang dapat meringankan pekerjaan manusia. Oke, bagus dari Sony ya sudah mengeluarkan pendapatnya. Mungkin ada yang berbeda dari semua yang lain. Saya, Silakan, Fauzi. menurut saya, mesin merupakan alat yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Ya, Fauzi sudah menjawab. Jawaban dari Fauzi sangat bagus. Ya, mungkin apakah ada dari siswa yang lain setuju dan atau punya pendapat yang berbeda dengan Fauzi? Saya bertanya Pak, Ya, Riko. apa itu energi mekanik Pak? Ya, terima kasih Riko. Riko bertanya lagi dia. Ya, pertanyaannya adalah apa itu energi mekanik? Nah, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang tahu apa itu energi mekanik? Mungkin Anam? Tahu Pak. Oke. Baik, Anam sudah mau menjawab ya. Ternyata Anam masih belum mengetahui apa itu energi mekanik. Ya, secara umum Bapak sampaikan untuk kalian semua, energi mekanik itu adalah energi gerak. Contohnya yang gampang kita lihat adalah seperti roda yang berputar, ya, dan kipas angin yang berputar. Nah, itu adalah salah satu contoh energi mekanik atau energi gerak. Apakah ini bisa dipahami? Paham. Ya, karena tadi kita sudah sedikit melakukan tanya jawab, ya, Bapak ingin mengetahui sejauh mana
pengetahuan kalian tentang mesin. Nah, sekarang kita akan menyampaikan ya apa yang harus kalian pelajari pada hari ini. Dimana tujuan pembelajaran pada hari ini nanti kalian akan melakukan pemeriksaan pada sistem utama engine, yaitu blok, silinder, dan head cylinder. Dimana nanti kalian harus menelaah bagaimana cara perawatannya dan melakukan pemeriksaan sesuai SOP terhadap komponen-komponen sistem utama engine yang nanti akan Bapak berikan. Oke, kalau begitu kita lanjut ke materi yang berikutnya. Baik, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas apa yang harus kita pelajari hari ini ya. Bapak sudah menampilkan di slide di sini ya. Jadi hari ini kita akan melakukan pembahasan tentang yang namanya komponen blok silinder ya. Yang kedua ada komponen head cylinder dan yang terakhir kita akan melakukan perawatan komponen engine. Oke, inilah yang akan kalian pelajari pada hari ini ya. Nanti kita akan berurutan, akan kita lakukan dulu pemeriksaan dari blok silindernya dulu, habis itu ke komponen head silindernya, baru kita melakukan perawatan pada komponen-komponen engine. Ya, mungkin ini untuk peta konsep atau alur pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Nah, baik ya. Setelah ini Bapak akan memberikan tampilan video. Ya, silakan kalian cermati, kalian pahami ya apa yang ada di dalam video itu. Nanti bisa kalian tanyakan jika kalian ada yang tidak kalian ketahui ya. Silakan diperhatikan videonya anak. Sebelum memulai video ini, kami harap Anda subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari channel Mau Info. Ini adalah video ya terkait pembuatan dari komponen blok silinder. Bisa kalian cermati seperti apa sih pembuatan dari komponen blok silinder itu?
video tadi, ya, itu adalah salah satu contoh fabrikasi dari pembuatan blok silinder, ya, yang mungkin kalian nggak tahu seperti apa pembuatannya. Sekarang Bapak berikan tampilannya seperti itu, ya. Jadi pembuatan blok silinder itu tidak langsung ada wujud seperti itu anak-anak, ya. Dia dibentuk dulu dari batangan, ya, batangan baja, batangan aluminium yang dilebur. Setelah dilebur mereka dicetak sesuai cetakan yang akan mereka jadikan, ya, tergantung jenis dari mesin-mesin yang akan mereka buat. Nah, mungkin dari video yang sudah Bapak tampilkan, adakah yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya, silakan Nabil. Berarti mesin itu terbuat dari aluminium ya Pak? Ya, untuk Nabil, ya. Jadi Nabil bertanya, apakah mesin itu terbuat dari bahan aluminium, Pak? Ya, ini pertanyaan yang bagus dari Nabil, ya. Ini cukup menarik pertanyaannya. Nah, Bapak sampaikan terlebih dahulu, mesin itu tidak hanya menggunakan aluminium, tetapi juga menggunakan bahan yang terbuat dari baja, ya. Nah, mungkin ada yang tahu bahwa mayoritas kendaraan zaman sekarang itu dia sudah menggunakan bahan dari aluminium, ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk Nabil. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya Pak. Ya, silakan Kirana. Komponen mesin terbuat dari bahan aluminium. Ya, pertanyaan yang bagus dari Kirana. Kirana masih belum menyimak tadi yang Bapak katakan, ya, bahwa setiap mesin itu bisa menggunakan bahan yang terbuat dari baja dan juga bisa menggunakan bahan yang terbuat dari aluminium. Nah, jadi tidak full dia menggunakan baja dan atau tidak full dia menggunakan aluminium, ya. Mungkin ada yang bisa menanggapi lagi tentang pertanyaan dari Kirana? Di sini menanggapi Pak. Ya, silakan Fauzi. Saya pernah mendengar kalau baja itu bahan yang sangat kuat. Tetapi kenapa mesin menggunakan aluminium juga? Padahal ketahanannya aluminium itu di bawah baja. Ya, terima kasih Fauzi. Ya, Fauzi ini menanggapi, ya. Bagus sekali apa yang ditanggapi oleh Fauzi. Fauzi mengatakan bahwa dia pernah mendengar atau pernah membaca atau pernah mengetahui yang namanya baja itu adalah bahan yang paling kuat. Ya, zaman dahulu jenis-jenis kendaraan pertama itu menggunakan bahan baja untuk komponen-komponen mesinnya. Tetapi semenjak berkembangnya dunia transportasi, timbullah inovasi-inovasi baru di mana bahan aluminium alloy itu digunakan pada mesin-mesin yang terbaru. Nah, inilah yang nanti akan kalian pecahkan kenapa mesin atau bagian-bagian komponen mesin itu menggunakan aluminium sebagai kombinasinya dan kenapa tidak menggunakan full baja. Nah, inilah nanti yang harus kalian identifikasi, ya. Ini yang disampaikan oleh Fauzi ini menjadi tugas kalian nantinya. Kalian harus bisa menemukan pemecahan masalah kenapa komponen-komponen mesin menggunakan campuran aluminium. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Untuk menunjang kegiatan ini, nanti sebelum kalian melakukan praktik, setelah ini akan Bapak berikan dulu materi terkait komponen utama sistem engine. Oke? Sudah siap? Ya. Kita lanjut ya. Oke. Sekarang Bapak sudah menampilkan slide, ya. Silakan diperhatikan. Di situ ada gambar dari komponen blok silinder. Sebelum kalian berpikir lebih jauh lagi, akan Bapak berikan suatu gambaran penting. Ya, mesin itu anak-anak terbagi menjadi 3 bagian. Ya, bagian yang pertama itu disebut adalah head cylinder, ya, atau kepala silinder. Bagian yang kedua itu disebut dengan block cylinder. Oke, yang ketiga itu ada bagian yang disebut sebagai oil pan atau crankcase. Ya, ada crankcase. Ada 3 bagian komponen utama sistem engine. Nah, tanpa komponen-komponen itu, maka mesin itu tidak akan lengkap. Ya, yang namanya mesin harus ada yang namanya head cylinder.
Yang namanya mesin harus ada yang namanya blok cylinder. Dan yang terakhir, mesin juga harus mempunyai yang namanya oil pan atau crank gas. Nah, jadi ada 3 itu komponen penting dalam mesin. Nah, kalau yang di depan kalian ini, ya silakan diperhatikan. Ini adalah gambar dari blok silinder. Oke, ya yang tadi kalian lihat di video, dia dibuat, ya dirancang, terbuat dari bahan aluminium, ada yang terbuat dari baja, ya ada dari baja tuang. Nah, di sini adalah blok silinder, ini adalah gambarnya. Oke, ini adalah blok silinder. Ini adalah bagian yang paling penting dalam mesin, di mana blok silinder ini adalah tempat bergeraknya piston. Ya, mungkin ada yang sudah pernah melihat piston. Oke, jika belum nanti kita pelajari bersama-sama. Oke, di sini adalah blok. Ya, di sini ada lubang yang besar. Ya, di sini berarti menunjukkan bahwa blok ini dapat berisikan 4 piston. Ya, ini adalah 4 piston di sini. Ini adalah blok silinder. Nah, jadi di sini blok silinder ini harus mempunyai ketahanan yang kuat, ketahanan yang kokoh. Karena apa? Di sini tempat bergeraknya keempat piston saat mesin itu bekerja. Ya, ini harus kalian ingat-ingat. Blok silinder ini perannya sangat penting, ya, dan dia juga harus terbuat dari bahan yang kuat. Nah, bisa saja bahannya itu terbuat dari baja tuang, ya, dari baja tuang. Tapi nanti kalian harus gali lagi. Kenapa? Tidak hanya menggunakan baja, tapi juga menggunakan aluminium sebagai campuran. Oke, ini adalah blok, ya, blok silinder. Bisa dilihat, bisa diperhatikan anak-anak? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa kita juga harus perlu melakukan perawatan, melakukan pemeriksaan pada komponen blok silinder. Karena apa? Yang namanya komponen itu pasti akan mengalami suatu kerusakan. Kerusakan itu harus kita deteksi, ya, dengan cara seperti ini. Nah, untuk pemeriksaan pada blok silinder itu ada satu pemeriksaan yang namanya pemeriksaan kerataan blok silinder. Ya, di sini ada contoh gambar yang menunjukkan bagaimana cara melakukan pemeriksaan kepada blok silinder. Bisa diamati gambar ini? Iqbal, jelas gambarnya? Jelas. Fauzi, jelas gambarnya? Jelas. Ya. Di sini ada gambar grafis, ya. Ada blok silinder, ada penguji, ya, atau yang pemeriksa ini diidentifikasi dengan ada tangannya. Terus di sini ada 2 alat. Oke. Ini ada 2 alat. Ini alat yang pertama, ini alat yang kedua. Nah, kita memerlukan 2 alat ini untuk melakukan pemeriksaan kerataan pada blok silinder. Nah, alat yang pertama ini itu disebut dengan strike edge, ya, disebut dengan strike edge. Alat yang kedua ini disebut dengan thickness gauge, atau yang paling familiar jika disebut oleh orang-orang itu adalah fuller. Nah, jadi nanti kalau kalian melakukan pemeriksaan kerataan blok silinder, kalian harus menggunakan 2 alat yang sudah tadi Bapak sampaikan. Bisa dipahami? Ya, ini adalah blok silinder dan cara pemeriksaannya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa blok ini sudah dalam kondisi yang rusak atau masih bagus? Tentu kalian harus mengetahui berapa spesifikasi dari kerataan yang diizinkan dalam manual book, khususnya karena mesin ini adalah mesin Kijang seri 5K, maka nanti kalian perlu membuka manual book khusus kendaraan Kijang seri 5K, ya. Nah, di sini sudah Bapak sampaikan bahwa limit kebengokan yang diizinkan pada bagian blok silinder adalah sebesar 0,05 mm. Berapa, Teru? Berapa limitnya? 0,05 mm. Ya, limit yang dikatakan limit berarti maksimal. Apabila kalian nanti mendapatkan pengukuran yang lebih dari 0,05, maka blok silinder itu sudah dikatakan mengalami kerusakan. Maka kita harus perlu perbaikan.
Perbaikannya seperti apa? Ya kita harus meratakan kembali bagian atas dari blok silinder. Bisa dengan cara dibubut, bisa dengan cara diamplas, ya. Itu cara-cara yang bisa kita lakukan. Oke, sampai di sini anak-anak apa ditanyakan? Tidak ya? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, blok silinder itu adalah bagian yang ada di luar yang sudah kalian tadi saat kalian lihat. Nah, di dalam blok silinder itu ada komponennya lagi, nah. Dan ini pasti kalian sering melihat ini. Ya, kira-kira komponen apa ini? Piston. Ya, benar, ini adalah piston. Ini adalah piston. Gambarnya seperti ini ya. Di sini di gambarnya sudah jelas ada kepala piston. Ya, ada ring piston yang berjumlah 3, ada ring top kompresi 1, ya, ring top kompresi 2, ring top kompresi 3. Salah, itu adalah ring of only ya. Berarti ring kompresi hanya ada 2. Untuk yang ketiga ini adalah ring of only. Oke, ini disebut kepala piston ya. Piston, torak itu silakan ya, tapi gunakan bahasa yang sebenarnya yaitu piston. Di sini ada batang piston atau kalau bahasa Inggrisnya itu adalah connecting root ya, ini adalah connecting root. Nah, piston ini anak-anak berfungsi untuk menerima tekanan pembakaran. Ya, jadi pembakaran itu terjadi pada langkah kompresi yang kalian sudah pelajari sebelumnya. Jadi kepala piston inilah yang menerima gaya tekan pembakaran. Diteruskan kemana? Diteruskanlah ke batang piston atau connecting root ini. Setelah diteruskan ke sini, maka tenaga itu akan diteruskan ke komponen yang namanya porosengkol. Untuk porosengkol akan kita pelajari di pertemuan yang selanjutnya. Kita akan fokus dulu ke komponen piston. Ya, ini adalah piston. Gambarnya seperti ini, ya, bentuknya seperti ini. Nah, di sini juga di bagian bawahnya ada yang namanya bantalan piston. Ya, atau bantalan ya. Di sini ada bantalannya. Oke. Nah, ini adalah piston anak-anak. Peran piston juga sangat penting dalam komponen utama engine atau mesin ya. Tanpa piston ya mesin itu jelas tidak akan bisa bekerja. Karena piston inilah yang merubah gaya-gaya pembakaran menjadi gaya-gaya tadi yang disebut sama Fauzi itu adalah gaya mekanik. Tanpa adanya piston maka gaya mekanik itu tidak akan bisa didapat ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti untuk praktiknya kalian akan melakukan beberapa pemeriksaan pada komponen-komponen piston ini ya. Oke, tolong perhatikan Riko, jangan ngobrol ya, silakan perhatikan lagi. Nah, masuk ke slide yang berikutnya. Nah, ini adalah gambar dari pemeriksaan diameter piston. Ya, ini adalah gambarnya. Ada kepala piston dan terus ada alat ukur yang disebut dengan outside micrometer. Ya, ini nanti kalian harus ikuti ya. Ini adalah SOP yang harus kalian ikuti. Ya, di sini ada ketentuan. Berarti kita harus menentukan end-fill dan spindle itu berada 10 mm dari kepala piston bagian bawah. Nah, sebelum ini nanti kalian juga harus melakukan setting pada alat ukur yang namanya Vernier caliper atau jangka sorong. Kalian harus gunakan itu. Ya, gunakan ini untuk ini. Nah, supaya apa? Supaya nanti kalian bisa melakukan penandaan pada bagian kepala piston yang berjarak 10 mm. Kalau sudah diberi jarak seperti itu ditandai, barulah bisa kita lakukan pemeriksaan menggunakan mikrometer luar, ya seperti ini. Nah, nanti ini akan lakukan, ya mengukur diameter dari piston. Pak, berapa standarnya? Kembali ya Bapak sampaikan. Kita harus juga mengetahui berapa standar dari piston supaya kita tahu, Pak ini rusak, Pak ini masih bagus. Nah, kita harus tahu standarnya. Berapa standarnya? Standarnya adalah untuk
Seri kijang 5K itu sebesar 80,95 sampai 80,98 mm. Ya, itu standarnya. Pak, berarti kalau dia sudah lebih kecil dari 80,95 maka diameter piston itu dikatakan aus. Ya, dikatakan aus. Karena apa ausnya? Ausnya itu karena ya bergesekan tadi. Bergesekan dengan apa? Bergesekan dengan silinder. Nah, tahu silinder? Nah, ini silinder. Ya, yang di sini. Ini adalah silinder. Tempat piston itu meluncur atau bergerak naik dan turun. Ini silinder. Kenapa piston itu bisa kecil, Pak? Kenapa dia bisa diameternya berkurang? Karena dia melakukan gaya naik turun dan bergesekan dengan yang namanya silinder. Ini silinder, ya, silinder yang licin. Kalau kalian bongkar nanti maksudnya ada yang licin, nah itu adalah silinder. Oke, ya, inilah yang nanti kalian harus lakukan. Ya, bisa diikuti SOP-nya dengan baik. Selanjutnya masih pada piston. Nah, ini adalah pemeriksaan piston yang selanjutnya yang sering dikenal dengan sebutan side clearance. Ya, side clearance. Nah, pemeriksaan side clearance ini dilakukan hanya pada ring kompresi. Ya, berarti hanya ada 2 ring yang harus kalian periksa. Ring kompresi 1 dan ring kompresi 2. Caranya gimana, Pak? Lihat di gambar. Kita perlu alat apa? Nah, ini alat apa kira-kira? Ini adalah alat Fuller atau thickness gauge. Ya, ini dia. Berarti nanti ringnya itu dilepas dulu. Setelah dilepas, kalian masukkan lagi ke dalam alurnya atau tempatnya dia berada. Baru kalian selipkan dan kalian cek berapa celah yang ada antara ring dengan tempat dudukannya tadi. Ya, bisa dicek seperti ini. Ini adalah Fuller yang dicek. Berapa spesifikasinya, Pak? Bapak kasih untuk ring nomor 1 0,03 sampai 0,07 mm. Berarti kalau celah itu lebih dari 0,07 maka untuk ring nomor 1 tersebut dikatakan sudah kondisinya tidak baik. Ya. Ingat, ini adalah maksimal 0,07. Semakin besar maka semakin aus. Oke, untuk ring yang nomor 2 dia spesifikasinya adalah 0,02 sampai 0,06. Berarti kalau lebih dari 0,06 maka kondisi dari ring tersebut sudah tidak. Ini dia anak-anak. Jadi nanti ini harus kalian lakukan ya. Kalian praktekkan sedemikian rupa dan pastikan harus sesuai SOP yang sudah Bapak sampaikan. Oke. Sebelum lanjut, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan lagi terkait ring piston. Ya, ring piston ini kan ada 3. Ada ring piston yang berfungsi untuk kompresi ada 2, yang satu untuk ring kompresi berarti berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi. Ring oli mencegah terjadinya kebocoran oli dari oil pan menuju ruang bak. Ya, jadi ketiga ring ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Untuk yang nomor 1 dan 2 itu masih sama, tapi ring oli berbeda. Dia berusaha bagaimana oli tersebut tidak sampai masuk ke dalam ruang bakar. Nanti kalau sampai masuk ke dalam ruang bakar, efeknya akan apa? Banyak sekali. Ya, berarti yang namanya oli terbakar maka akan menimbulkan asap putih pada knalpot. Itu salah satu akibatnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah pemeriksaan terakhir pada piston yang disebut dengan pemeriksaan ring and gap. Ring and gap. Ya, gambar seperti itu. Nah, jadi yang tadinya ring yang sudah terlepas itu akan kalian masukkan ke dalam silinder. Tapi perhatikan, jika ring yang kalian lepas itu adalah milik piston nomor 1, maka harus dimasukkan juga ke silinder nomor 1. Ya,
harus dimasukkan juga ke silinder nomor 1. Nah, kalau sudah dimasukkan seperti ini, kita perlu alat lagi yang kita gunakan, yaitu cooler atau thickness gauge. Kita gunakan untuk mengukur ujung celahnya tersebut, kayak seperti ini. Ya, kita ukur berapa ujung celahnya dengan standar yang sudah terdapat di depan. Ya, untuk ring 1 ada 0,23 sampai 0,52 mili. Ring 2 ada 0,20 sampai 0,44 mili. Ring yang ketiga ada 0,10 sampai 0,79 mili. Baik ya. Nah, bagaimana Pak? Apakah kedalaman dari pemeriksaan ring and gap ini ada ketentuannya? Contoh, misalkan berapa dalam kita harus memasukkan ring dari piston ini ke dalam silinder? Ya, ini Bapak kasih catatan. Kita harus memasukkannya sejauh 45 mm. Jadi bagaimana caranya Pak menaruh 45 mm? Apanya harus kita ukur? Apakah silindernya? Tentu tidak. Yang harus kita ukur adalah pistonnya. Pistonnya kita ukur 45 mili dari bagian atas yang kita gunakan, ya, menggunakan jangkar sorong, dan kita tandai di sini. Kita tandai 45 milinya di mana. Baru kita masukkan ke dalam, dan batas maksimal kita mendorong ke dalam yaitu adalah batas tanda yang tadi sudah kita buat, sedalam 45 mm. Nah, jadi seperti itu caranya. Ya, jadi ini harus kalian ingat-ingat. Oke. Mungkin untuk pengukuran ring and gap cuma seperti itu. Kita lanjutkan ke head cylinder. Ya, ini adalah head cylinder anak-anak. Tampilan seperti itu ya. Sudah pernah melihat? Sudah pernah membongkar? Ya, tampilan dari headnya seperti itu. Oke. Nah, head cylinder ini kalau kita bertanya fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk tempat dari komponen mekanisme katup. Ya, komponen mekanisme katup. Mekanisme katup itu akan berada di dalam atau bagian atas dari blok silinder. Selain sebagai tempat komponen mekanisme katup, head cylinder juga akan dijadikan tempat ruang pembakaran. Ya, di sini. Nah, yang hitam di sini adalah ruang bakar. Mekanisme katup itu yang mana, Pak? Nah, di sini ada katupnya 2. Ya, menyesuaikan jenis dari mesin yang nanti akan kalian pelajari. Ada yang katupnya 4, ya, ada yang 3, ada yang 2. Itu sesuai mesin yang akan nanti kalian pelajari. Oke, ini adalah bentuk seperti apa itu head cylinder. Nah, kalau dari campuran bahan yang membuat head cylinder ini, seperti yang tadi kalian lihat pada video, bisa menggunakan aluminium. Ya, bisa menggunakan aluminium. Kalau tadi bloknya itu ada yang menggunakan aluminium, ada yang masih menggunakan komponen dari baja uang. Nah, ingat itu nanti harus kalian selesaikan. Ya, kalian harus cari kenapa mesin itu menggunakan 2 bahan yang berbeda. Kenapa alasannya? Kenapa tidak semua menggunakan baja tuang saja? Kenapa tidak semua menggunakan aluminium saja? Ya kan? Kenapa tidak seperti itu saja? Nah, inilah nanti harus kalian eksplorasi, ya, kalian temukan dan kalian presentasikan nanti di depan. Oke? Nah, untuk pemeriksaan dari head cylinder sama seperti blok silinder tadi, dia harus kita periksa kerataannya. Ya, kerataannya seperti ini. Ya, contohnya sama, kita perlu thickness gauge atau fuller, juga perlu yang namanya straight edge. Ya, kita perlu yang namanya straight edge juga. Nah, di sini kita perlu straight edge. Ya, kita gunakan untuk melakukan pengukuran kerataan dengan spesifikasi limit kebengkokan yang diizinkan adalah sama seperti blok silinder, yaitu 0,05 mm. Nah, di sini 0,05 mm. Ini harus kalian ingat-ingat. Apabila dia melebihi dari 0,05 mm, maka limit kebengkokannya sudah harus kita perbaiki. Ya, seperti tadi bisa dibubut, bisa diamplas. Supaya apa? Permukaan dari head cylinder ini kembali rata.
Karena kalau kebengkokan itu terjadi pada bagian head cylinder, itu akan membuat beberapa gejala kerusakan yang akan dialami oleh mesin. Ya, salah satunya mungkin nanti bisa terjadi kebocoran. Ya, nah ini makanya harus kita pastikan dia berada pada standarnya, yaitu perataannya maksimal adalah 0,05 mm. Oke, ya. Nah, hanya itu ya untuk komponen yang Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Jadi tadi ada yang namanya blok silinder, ada yang namanya piston, ada yang namanya head silinder. Nah, 3 komponen utama mesin ini nanti akan kalian lakukan praktik. Praktiknya seperti yang sudah Bapak tampilkan di slide tadi, ya, mengukur kerataan, mencari diameter, mengukur set clearance dan mengukur ring and gap pada piston. Siap anak-anak? Siap. Oke, sebelum itu supaya memudahkan kalian melihat atau membayangkan seperti apa sih komponen blok silinder dan atau komponen dari head silinder itu. Nah, ini ada Bapak tampilkan video ya yang Bapak dapatkan dari situs YouTube. Halo, selamat datang di sekolah online. Oke, ya. Di sini bisa kalian lihat anak-anak ya. Ini adalah gambar animasi untuk komponen engine. Ya, komponen engine. Nah, ini bisa kalian lihat ini secara animasi komponen engine seperti itu, ya. Dimana nanti akan muncul. Ini kan kalau kita lihat masih kondisi utuh, ya. Ini kan masih kondisi utuh. Ini masih kondisi utuh seperti ini, ya. Ini mungkin jenisnya berbeda dengan jenis yang nanti akan kita lakukan saat praktik, ya. Ini di sini berbeda. Oke, di sini mungkin yang bagian atas ini yang disebut dengan head cylinder. Adalah head cylinder. Ini adalah head cylinder, bisa diperhatikan. Ya, di sana juga ada intake manifold, ada juga exhaust manifold di sana, ya. Dan juga ada mekanisme katup. Nah, ini adalah bagian dari head cylinder seperti yang sudah tadi ditampilkan di slide sebelumnya, ya. Nah, itu adalah tampilan mekanisme katup. Ya, tampilan mekanisme katup seperti itu. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dia menggunakan 4 katup pada satu silinder. Berbeda, ya, berbeda karena tadi sudah Bapak sampaikan bahwa tipe ini berbeda dengan yang nanti akan kita lakukan saat praktik. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ya, dibuka di bagian dalamnya itu tertampil seperti piston itu. Bergeraknya seperti itu. Ya, berpasangan, ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun. Nah, ini harus kalian juga pahami. Nomor berapa berpasangan dengan nomor berapa, ya. Nah, inilah tampilan dari komponen-komponen utama engine, ya. Bisa dilihat, kelihatan ya dari belakang ya, kelihatan ya. Ya. Nah, ini mekanisme gerakannya seperti ini, ya. Ini mekanisme gerakannya seperti ini. Itu ada camshaft, ya, ada katup atau velg, ada piston, ada pegas springnya. Nah, di sini dia tertampil di sini. Ya, di sini adalah mekanisme katup. Nah, mekanisme katup ini akan kita perdalam lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Dimana kalian harus bisa membedakan jenis-jenis dari mekanisme katup. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan terkait gambaran secara animasi untuk komponen dari blok silinder maupun head silinder. Oke, di sini mungkin ada yang kenal sama orang di depan. Ada yang kenal? Ya, itu Bapak sendiri ya. Ya, itu Bapak sendiri. Nah, di sini Bapak ingin menampilkan tutorial bagaimana sih cara-cara melakukan perawatan atau pemeriksaan pada komponen-komponen yang sudah tadi kalian amati, ya. Oke, biar lebih mudahnya kalau tadi hanya gambar, ya kan? Tadi hanya gambar. Nah, sekarang Bapak tutorialkan seperti apa caranya melakukan pengukuran
pemeriksaan perataan, diameter silinder dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, ini kebetulan Bapak dapat juga dari YouTube ya. Bapak juga dapat dari YouTube. Nah, nanti kalian melakukan kegiatan prakteknya sesuai apa yang kalian amati dalam video ini. Atau tampilan video tentang mau melakukan pemeriksaan perataan pada head cylinder. Ya. Nah, ini kalian bisa perhatikan gambarnya seperti ini. Ya, jadi kita harus memperhatikan ada 6 sisi. Ya, ada 6 sisi yang harus kalian ukur pada perataan head cylinder. Ya, ada 6 sisi. Ya, dan itu kita menggunakan alat yang namanya straight edge, ya, atau mistar baja. Nah, itu, ya. Nah, caranya bisa kita lakukan seperti itu. Ya, bisa kita taruh dia pada 6 sisi. Berarti sisi yang pertama itu ada ujung dari sini, ya, ke sini. Sisi yang kedua ada ujung dari sini ke sini juga, ya, intinya ada 6. Terus ada dari sini ke sini, ya, sama perlawanannya juga dari sini ke sini. Dan tinggal yang 2 lagi yaitu diagonal. Nah, inilah yang nanti kalian harus praktekkan ya, karena tadi hanya gambar, jadi Bapak contohkan seperti ini. Nanti kalau pilih fullernya yang sesuai. Ya, ulernya yang sesuai, jangan hanya kalian sekali pilih kalian gunakan. Ya, gunakanlah yang memang sekiranya mana yang bisa masuk ke dalam celah antara straight edge dengan head cylinder itu sendiri. Nah, seperti itu, ya. Kelihatan Iqbal. Ya, ini ya. Seperti itu caranya. Kalau sudah ada yang bisa masuk ke dalam celah di antara straight edge itu, maka kalian belum bisa menentukan nilainya, maka harus dicari lagi, dicari dari pipi-pipi yang ada pada fuller ini, cari yang lebih besar nilainya. Ya, kalau sudah ada, dicoba lagi, nanti dimasukkan lagi ke dalam celah itu, masuk enggak? Kalau sudah rasanya tidak masuk, berarti kita gunakan ukuran yang sebelumnya. Semisal yang digunakan 0,5 dapat masuk ke celah seperti itu. Terus kita pakai 0,6 misalkan, tidak masuk, berarti yang kita gunakan ukurannya adalah 0,5. Ya, kayak gitu. Nah, seperti ini. Ya. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Ini ya sisi-sisinya. Ini yang diagonal. Ya, berarti diagonal. Kalian melakukan pengukuran perataan diagonal ya, seperti itu. Nanti ya dicek. Oke, itu yang diagonal yang satunya. Harus dicek juga nanti seperti apa. Sama halnya dengan pemeriksaan dari head cylinder, block cylinder juga pakai alat yang sama. Ya, nah seperti ini juga. Jadi kita harus cari 6 sisi. Ya, sisinya harus juga ada 6 yang harus kita temukan seperti itu. Nah, ini harus kalian memang benar-benar cari ya, karena apa? Kerusakan atau ketidakrataan pada head ataupun block cylinder itu akan berakibat fatal pada mesin. Ini harus ingat ini. Oke, cara seperti itu. Oke, bisa kita lanjutkan. Ya, dari ini adalah proses melakukan pengukuran pada piston, ya, pada piston. Kita tentukan dulu yang tadi dibilang 10 mili, benar ya? 10 milinya kita tentukan dulu. Pakai
apa? Pakai yang namanya jangka sorong. Dan setelah mungkin sudah diberi tanda seperti itu, barulah kalian gunakan outside micrometer untuk melakukan pengukuran. Ya, itu caranya. Bisa ya, bisa diperhatikan ya, bisa dipraktekkan nanti ya. Oke, nanti di situ juga ada speknya kan? Tadi kan sudah ada speknya yang sudah harus kalian ketahui. Nanti dibandingkan hasil pengukuran kalian dengan spek yang ada di manual book itu apakah sesuai, apakah tidak. Dari sana kalian bisa menentukan, oh ternyata piston ini sudah kondisinya rusak. Oh kondisi piston ini masih bagus. Nah dari standar itulah yang harus kalian perhatikan. Ya. Nah di sini proses pengukuran diameter piston. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah untuk yang ini adalah proses pengukuran dari apa namanya? Side clearance. Ya, ini side clearance. Ya, nah seperti itu. Ya nanti kalian lepas dulu. Ya bisa dilepas ringnya. Setelah ringnya terlepas, kalian gunakan fuller untuk mengecek celah antara ring dan dundukan dari ring yang kalian ukur. Ingat untuk ring top 1 ya harus berada di tempat ring top 1. Jangan sampai ditaruh di tempat nomor 2. Tidak boleh ya. Harus ditaruh disesuaikan dengan tempatnya. Oke ya. Dan yang terakhir ada pemeriksaan ring and gap. Ya, pemeriksaan ring and gap itu yang pertama kita ingat tadi, kita harus setting 45 mili pada kepala piston. Nah, ini adalah proses setting 45 mili pada kepala piston. Perhatikan. Ya, seperti itu caranya. Nanti dikasih tanda. Setelah ditandain, barulah kepala piston ini digunakan untuk mendorong ring piston di dalam silinder. Ya. Oke, seperti itu. Nah, kita kasih tanda, bisa pulpen, asal jangan menggunakan hal-hal yang dapat merusak piston. Ya, gunakanlah spidol, bisa pulpen, ya, bisa supaya ada tanda. Nah, setelah kita beri tanda pistonnya, barulah kita ringnya itu kita masukkan ke dalam silinder. Kita masukkan ke dalam silinder. Kita masukkan ke dalam silinder. Ya, barulah kita gunakan kepala piston yang sudah kita tandai tadi untuk mendorong deh. Supaya apa Pak didorong? Supaya posisi dari ring tadi tidak ada yang miring. Nah semuanya rata. Jadi ujungnya nanti bisa kita ukur. Ya, ujungnya nanti bisa kita ukur. Jadi ini harus kalian perhatikan. Ya, mengukur menggunakan apa Pak? Ya menggunakan fuller atau thickness. Ini juga diingat-ingat alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan ini harus diingat-ingat. Kalau perataan menggunakan ini, diameter piston menggunakan ini, ya, ring and gap menggunakan yang salah satunya yaitu fuller. Kan seperti itu diperhatikan. Setelah itu kita menggunakan fuller untuk mengukur. Nah itu kan ada celah, kan? Kelihatan celahnya? Celah itulah yang harus kalian cari. Berapa celah itu? Ya. Nah, nanti juga sudah ada speknya nanti. Bandingkan hasil pengukuran kalian dengan spek yang ada pada buku manual. Ya, seperti itu. Nah, tinggal dimasukkan, dibaca. Pak, gimana caranya biar kita tahu itu hasilnya? Ya, hasilnya adalah dia akan seret saat ditarik. Ya, seret tapi tidak macet. Bisa memahami? Seret tapi tidak macet. Nah, itu adalah hasil yang bagus. Kalau dia masih longgar atau dia masih bisa bergerak, fullernya ditambahin lagi, boleh. Pipinya itu ditambahin lagi, dari fullernya ditambahin. Tadinya 1 mili, kok kurang besar, ditambahin lagi aja.
tambahin 0,5 berarti 1,5 mili, tambahin ya, sampai kalian mendapatkan yang memang sesuai alat tersebut ya. Nah seperti ini ya cara dari pemeriksaan komponen engine, khususnya pemeriksaan ring and gimana anak? Udah ya? Bisa dipahami ya? Oke, ya kita sudah berada di penghujung penyampaian materi. Nah, dari tadi kalian sudah mempelajari tentang seperti apa sih bentuk dari komponen utama mesin ya. Salah satunya ada blok silinder, head silinder, dan piston termasuk bagian dari blok silinder, sampai kalian memahami bagaimana cara melakukan pemeriksaan pada setiap komponen yang sudah tadi Bapak tampil. Nah, sekarang kita harus kembali ke permasalahan ini. Ya, dimana tadi Fauzi sudah mengatakan kenapa kita harus mengetahui atau harus mengkaji kok mesin itu tidak hanya menggunakan bahan terbuat dari baja, tapi juga campuran dari aluminium. Nah, untuk itu sekarang kalian akan Bapak bentuk dalam kelompok-kelompok belajar. Di mana dalam kelompok belajar ini kalian nanti akan berdiskusi, kalian akan berkolaborasi ya untuk menemukan apa kira-kira yang menjadi alasan mesin itu terbuat dari bahan yang tidak full baja dan tidak full juga aluminium. Nah, bisa ya? Nanti kalian harus bekerja sama ya, harus saling bertanya jawab dengan teman sekelompok untuk menjawab pertanyaan yang harus kita pecahkan. Nanti akan Bapak berikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Silakan nanti kalian isi ya, dan kalian lengkapi nama, identitas kalian sendiri, dan diisi bersama teman-teman melalui situs-situs atau sumber-sumber yang sudah Bapak berikan. Contohnya di grup Bapak sudah berikan e-modul ya. Nanti silakan e-modulnya dibaca, dan kalau jika e-modul itu belum cukup untuk memberikan gambaran yang jelas, bisa kalian ekspor lagi di YouTube, boleh di Google, boleh, silakan. Intinya nanti tugas yang harus kalian tuntaskan adalah menemukan kenapa mesin tersebut harus terbuat dari bahan yang terbuat dari baja dan yang bahan yang terbuat dari aluminium. Oke, biar lebih cepat, apakah ini masih semangat? Bapak cek dulu semangatnya. Ya, Bapak harap semua masih semangat. SMK? SMK? Nurut Taqwa? Pulang untuk semua. Ya, supaya cepat, Bapak harap setelah ini kalian membentuk kelompok seperti kelompok yang sudah Bapak bagikan dan sudah Bapak kirimkan listnya di grup kalian masing-masing. Ayo, silakan bentuk kelompoknya. Oke, sudah pada kelompoknya masing-masing? Kalau sudah, silakan Bapak mohon bantuannya untuk membagikan LKPD ini. Silakan untuk masing-masing meja ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Satu anak ke depan, silakan di sini. Silakan dibagikan. Nanti kalau kurang silakan ke depan lagi ya. Oke, silakan diisi dulu namanya. Ya, silakan diisi namanya. Sebelum memulai itu, perhatikan dulu ya. Nah, di sana nanti ada 3 lembar anak. Ada 3 lembar dari LKPD tersebut. Nanti kalian isi dulu pertama yang di lembar pertama ya. Itu kalian dapatkan dari e-modul ya, dari kalian mengeksplorasi di internet. Silakan kalian cari kenapa kira-kira penyebabnya ya, dan yang seterusnya ada di lembar kedua. Kalian nanti melakukan praktik pada alat-alat yang sudah disediakan. Dan yang ketiga, di lembar ketiga kalian nanti harus mengisi kesimpulan kira-kira kenapa mesin itu terbuat dari campuran bahan baja dan aluminium ya. Mungkin itu.
Nah, sekarang waktunya kalian untuk berdiskusi ya. Silakan keluarkan HP-nya, silakan dilihat modul yang sudah Bapak kirimkan. Ya, silakan. Bicara kayak sorry, kamu bicara lah. Paham ya? Oke, nanti itu diisi ya, diisi, dicari di sana, nanti diisi di lembar yang pertama. Kalian cari kira-kira apa penyebab-penyebab kenapa mesin itu perlu campuran bahan. Gimana untuk kelompok ini? Sudah apa yang kalian dapatkan dalam proses diskusi ini? Ya, Arif. Dari hasil diskusi, kami berpikir mesin terbuat dari aluminium agar bobot mesin tidak terlalu berat. Oke, ya. Itu bagus ya hasil diskusinya. Mungkin nanti bisa dikolaborasikan lagi sampai menemukan yang memang benar-benar spesifik. Kenapa sih mesin itu harus menggunakan aluminium dan juga menggunakan baja? Ya, teruskan ya. Terus untuk kelompoknya Neru gimana? Proses diskusinya sudah sampai mana ini? Ya, coba. Apa yang kamu dapatkan? Kami berpikir penggunaan aluminium pada mesin supaya mesin tidak cepat panas. Oke ya, bagus ya. Berbeda dari kelompok yang sebelah. Jadi di sini mendapatkan bahwa penggunaan bahan aluminium supaya mesin tidak cepat panas. Oke, nanti kalian kolaborasikan lagi, kalian perkuat lagi pernyataan kalian itu ya, bisa dilihat dari modulnya, bisa dilihat dari juga internet. Silakan kalian tampil lagi sampai nanti waktunya presentasi. Oke, lanjutkan ya. Anak-anak, selanjutnya setelah kalian melakukan kegiatan eksplorasi dan membaca dari modul dan mencari beberapa rujukan dari internet, selanjutnya kalian akan melakukan kegiatan praktik ya. Nah, kegiatan praktik ini nanti kalian lakukan berdasarkan tempat kelompok masing-masing. Ya, apa alat yang kalian butuhkan silakan kalian ambil dan pasang di meja kerjanya. Ya. Nah, dari LKPD sudah ada job sheet yang Bapak kasih. Nah, job sheetnya silakan kalian isi sesuai apa yang kalian dapatkan saat melakukan pengukuran. Nah, di sana ada melakukan pengukuran perataan head cylinder, pengukuran perataan blok silinder, dan melakukan pengukuran pada piston dan kelengkapannya. Nah, mungkin hanya itu. Nah, setelah ini atau Bapak dan ini silakan kalian ambil alat dan pasang di meja kerja kalian masing-masing. Seperti ragu, ya silakan ambil pistonnya, ambil coolernya, dan silakan dikondisikan. Ayo, silakan diambil barang-barangnya. Silakan diambil mikrometer, kadar kaliper, piston, ya silakan diambil sama ragu mininya diambil.
Makanya yang ini harus kalau di situ masih berada di bawah sini, tapi kalau di luar mereka
Silakan teruskan anak-anak.
Bapak minta kalian sekarang mengembalikan alat dan bahan praktek yang sudah kalian ambil ke tempatnya semula. Setelah itu kita akan melakukan kegiatan presentasi. Ya, silakan. Ya, silakan kembalikan alatnya ke tempat yang tadi kalian ambil. Kira-kira dari permasalahan yang tadi kita bahas, apa kesimpulan kalian tentang kenapa mesin itu harus terbuat dari bahan yang aluminium dan bahan yang terbuat dari baja? Jadi silakan kalian diskusikan, Bapak kasih waktu 2 menit. Setelah itu kita presentasi. Silakan.
apa yang kalian sudah dapatkan dari kegiatan yang sudah tadi kalian lakukan bersama kelompok-kelompok kalian ya. Nah, pertama Bapak minta perwakilan dari kelompok 1 ya. Mana kelompok 1? Oke, siapa yang akan mewakilkan untuk mempresentasikan hasilnya? Fauzi sama Sony. Oke, silakan berdiri ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang dapat kami temukan adalah penggunaan aluminium pada bagian mesin bensin bertujuan untuk mengurangi bobot dari mesin. Jika komponen utama mesin ada dibuat menggunakan bahan aluminium, maka bobot mesin dapat dikurangi. Bagus apa yang disampaikan oleh Fauzi. Jadi itu yang didapatkan dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok yang lain atau siswa yang lain ada yang menanggapi? Ya, silakan Nabil. Apabila bobot mesin terlalu berat dari kendaraan, apa yang akan terjadi? Baik, ya Nabil sudah menanggapi apa yang disampaikan dari kelompok 1. Ya, Nabil bertanya, jika mesin itu terlalu berat, memang apa yang akan terjadi? Ya mungkin ini ada yang bisa menanggapi lagi, mungkin dari kelompok 1. Ya, Sony silakan. Dari Nabi, Pak. Jika bobot mesin terlalu berat, maka dapat membuat mobilitas kendaraan akan berkurang dan dapat membuat efisiensi bahan bakar menjadi boros. Sekian itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, bagus sekali yang dikatakan Sony ya. Jadi Sony sudah memperjelas kenapa mesin itu kalau bobotnya terlalu berat akan ada efek ternyata yang akan diakibatkan. Oke, untuk lebih cepat kita akan coba di kelompok selanjutnya. Silakan siapa yang mewakili kelompok 2? Silakan siapa? Angkat tangannya. Oke, Kirana. Presentasi dari kelompok 2. Dari hasil diskusi kelompok yang kami dapat temukan adalah penggunaan aluminium pada bagian mesin bensin bertujuan untuk mempercepat pelepasan panas yang terjadi dari hasil pembakaran dan gesekan antar komponen. Ya, terima kasih untuk Kirana sudah menyampaikan hasil dari diskusi kelompok, khususnya kelompok 2. Nah, Kirana tadi menyampaikan kenapa sih perlunya bahan aluminium pada sebuah komponen mesin? Ternyata dia mengatakan untuk mempercepat pelepasan panas. Mungkin ada yang bisa menanggapi dari pernyataan Kirana dari siswa yang lain? Pak. Ya, Anam, silakan. Tidak boleh terlalu panas. Ya, terima kasih untuk Anam sudah menanggapi pertanyaan dari Kirana. Nah, Anam bertanya nih, memangnya kenapa kalau mesin itu terjadi kondisi yang panasnya itu terlalu tinggi? Mungkin ada yang bisa menjelaskan atau memberikan jawaban untuk pertanyaan Anam? Mungkin? Siapa? Oke, Nabil, silakan Nabil. Pelepasan panas pada bagian mesin diperlukan untuk menghindari pemuaian berlebihan pada komponen yang saling bergesekan. Ya, terima kasih untuk Nabil ya sudah menjelaskan tentang pertanyaan yang dilemparkan oleh Anam. Nah, jadi tadi Nabil mengatakan bahwa jika mesin itu terlalu panas, maka akan terjadi pemuaian berlebih pada mesin yang saling bergesekan. Oke? Nah, jadi dari beberapa kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, mungkin dari kegiatan presentasi ini kita berikan aplaus dulu untuk teman-teman kita yang sudah memberikan pendapatnya di depan teman-teman yang lain. Silakan, silakan. Baik, anak-anak, ya setelah tadi kalian mendengarkan apa hasil dari presentasi teman kalian ya dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok yang lain sudah menanggapi. Ini Bapak acungi jempol untuk kalian semua ya, kalian sudah praktik, sudah belajar, sudah berdiskusi dengan sangat baik. Bapak sangat berterima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Untuk itu ingin Bapak meluruskan terlebih dahulu dari hasil yang sudah kalian dapatkan. Nah, tadi di awal kan kita sudah mempelajari atau menemukan suatu permasalahan di mana kenapa mesin itu menggunakan baja tuang dan juga menggunakan aluminium. Nah, ini ada alasannya, terutama pada bagian blok silinder. Blok silinder itu diwajibkan mempunyai ketahanan yang kuat.
Jadi komponen ini harus mempunyai kekuatan untuk mengatasi gerakan-gerakan yang diakibatkan oleh piston. Makanya kenapa blok silinder itu lebih banyak menggunakan komponen baja tuang, ya, karena baja itu mempunyai sifat yang kuat. Nah, untuk mengatasi kondisi yang berat atau bobot yang berat yang disampaikan oleh kelompok 1, itu diperlukan pengurangan bobot, di mana head cylinder sudah tidak menggunakan baja tuang, tapi dia menggunakan aluminium. Satu, untuk mengurangi beban yang ada pada mesin. Karena apa? Jika beban pada mesin itu terlalu berat, maka akan berakibat satu, ya, mobilitas suatu kendaraan akan terhambat, ya, karena dia berat. Jika semuanya terbuat dari baja, maka itu akan menghasilkan bobot yang berat. Nah, pengaruhnya adalah mobilitas dari kendaraan akan terpengaruh. Dan yang kedua, efisiensi bahan bakar juga akan sangat banyak atau boros, ya, karena tenaganya yang diperlukan banyak, tetapi jalannya pelan. Nah, itulah yang bisa disimpulkan dari jawaban dari kelompok yang ke-1. Untuk yang kelompok 2 tadi mendapatkan jawaban, kenapa sih komponen itu harus ada aluminiumnya, harus ada bajanya untuk mempercepat pelepasan panas. Ini benar sekali. Ya, benar sekali. Karena apa? Jika mesin itu tidak mampu melepaskan panas dengan cepat, maka seperti yang dikatakan tadi akan ada gesekan antar komponen. Komponen yang saling bergesekan ini kan menimbulkan panas. Panas yang tidak diatasi dengan baik akan membuat komponen menjadi memuai. Memuainya komponen ini akan membuat perubahan dimensi, di mana perubahan dimensi ini akan membuat gesekan antar komponen semakin banyak terjadi, ya, dan akibatnya akan membuat komponen itu semakin halus. Ya, makanya aluminium karena mempunyai sifat dapat mempercepat pelepasan panas, maka oleh itu digunakan aluminium sebagai aduan pada bagian komponen sistem utama pada mesin. Ya, ini yang bisa Bapak sampaikan. Tadi kalian sudah dapat menyimpulkan seperti itu, ya. Untuk kegiatan presentasi ini, ya, Bapak tutup dengan evaluasi tadi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah Bapak sampaikan dan kekuatan yang sudah Bapak sampaikan. Ya, untuk mengukur kepemahaman kalian terhadap materi hari ini, Bapak sudah mengirimkan link Google Form untuk 5 soal HOTS, ya, 5 soal HOTS evaluasi untuk kegiatan kita hari ini. Silakan kalian kerjakan, kalian buka HP-nya, silakan kalian isi. Di sana ada 5 soal, Bapak kasih waktu sebanyak 5 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Silakan. Baik, anak-anak, waktu kalian mengerjakan sudah selesai, ya. Nanti akan Bapak koreksi hasilnya dari pekerjaan kalian terkait materi hari ini. Apabila nanti ada nilai yang masih di bawah KKM, akan Bapak berikan soal tambahan untuk remedial. Dan apabila sudah ada di atas KKM, maka akan Bapak berikan pembahasan mengenai masalah yang lain untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang komponen utama dari engine atau mesin, ya. Bisa seperti itu, ya. Oke. Nah, kita sudah sampai di kegiatan penutup, anak-anak. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, Bapak ingin mengetahui dulu, mungkin dari Anam, apa yang kamu pelajari hari ini, Anam? Saya telah mengetahui bahan untuk pembuatan blok silinder dan head cylinder yaitu menggunakan baja tuang dan aluminium. Baik, ya, terima kasih Anam. Anam sudah menyampaikan bahwa hari ini dia mempelajari tentang ternyata bahan yang digunakan untuk konstruksi dari blok silinder dan head cylinder adalah baja tuang dan aluminium. Nah, mungkin Bapak ingin bertanya lagi, mungkin dari kalian untuk pembelajaran hari ini apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini, anak-anak? Mungkin siapa? Ya, Fauzi silakan. Saya senang karena dapat
belajar secara diskusi berkelompok, saya itu dapat memahami pembelajaran dengan mudah. Terima kasih. Terima kasih untuk Fauzi sudah memberikan referensi ya. Jadi ada keuntungan dari belajar kelompok, yaitu di mana kalian akan lebih mudah untuk memahami materi-materi yang diberikan oleh Bapak ya. Jadi kita biasakan berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah pembelajaran pada hari ini khususnya materi sistem utama engine bisa kalian pahami? Terima kasih. Nah, minggu depan kita akan masih bertemu pada materi yang berbeda ya. Dimana kalau hari ini kita mempelajari head dan block silinder, besok kita akan lebih mempelajari tentang apa itu mekanisme katup dan power cycle. Ya, siap ya? Siap. Untuk mengakhiri kegiatan ini ada baiknya kita selalu mengucap rasa syukur ya, supaya kita tetap diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam melakukan kegiatan aktivitas terutama belajar. Bapak menekankan pada kalian tetap semangat belajar, jangan pernah malas untuk belajar, karena masa depan yang kalian akan gapai tergantung apa yang kalian lakukan saat ini. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, saya ingin doa dipimpin oleh ketua kelas untuk mengakhiri kegiatan. Silakan Ibu Fauzi. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kalau sudah begitu Bapak akhiri sampai